Indonesia mensyukuri. Halo, saya Indah Permatasari. Selamat mendengarkan Pro 1 RRI Network, Kanal Inspirasi. RRI. Dari Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita bersama di Religi Pagi untuk hari ini, hari Kamis 14 Juli 2022. Dan berbicara tentang lintasan matahari atas Ka'bah dan purnama di musim haji. Alhamdulillah, kita sudah bersama dengan narasumber kita untuk hari ini pendengar. Ada Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Ada Bapak Dr. Haji Firdaus MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu Rita Sehat Pak ya. Oke, terima kasih sudah hadir di RRI pagi hari ini dan berbagi informasi, menambah wawasan kita semua terkait dengan lintasan matahari atas Ka'bah dan purnama di musim haji. Nanti pendengar bisa bergabung, silakan Anda bisa telepon nanti ke 812878 atau ke WhatsApp 08116666975. Bisa juga saksikan acara ini ya Ustadz lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Tapi kita akan dengar dulu pengantar dari narasumber kita. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar ya, sekalian bisa menonton ya program religi pagi ini. Kita hidangkan sesuatu yang menarik, hanya tidak bisa terjadi setiap tahun. Yang setiap tahunnya itu malah 2 kali setahun matahari melintasi Ka'bah, atau disebut juga deklinasi matahari pas dengan garis lintang dan bujurnya Ka'bah. Tidak setiap tahun, maksudnya adalah hari ini ya bertepatan pula dengan musim haji. Karena hitungan tahun Hijriah itu lebih cepat 11 hari, maka tahun depan selisihnya 11 hari pula itu. Maka untuk tahun ini bisa dimanfaatkan. Kembali kepada judul, memahami matahari melintasi Ka'bah terus di bulan haji. Nah, sekarang kita berada di bulan haji, bulan pertengahan ya. Malam tadi itu malam ke-15, malam purnama, maka tanggal 15 Zulhijjah itu sampai nanti maghrib. Kalau sudah maghrib, sudah malam ke-16. Sekiranya di tempat pendengar hari ini, pagi ini ya cerah, bisa dilihat bulan itu hampir, seakan-akan hampir terbenam dia di barat. Kalau maghrib malam tadi begitu matahari terbenam, dia muncul. Kalau sekarang matahari mau terbit dia terbenam, itu ya apanya kalau bulan purnama. Lalu haji baru saja selesai dari agenda Mina, yakni melontar ya 3 jamrah, terus kembali ke Mekah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Nah, sekarang rangkaian ibadah haji sudah selesai. Bagi kloter pertama itu bersiap-siap untuk pulang. Maka kloter pertama bisa saja itu bisa dalam perjalanan atau mungkin sudah ada yang sampai, disusul oleh kloter kedua, ketiga dan seterusnya. Nanti kelompok terbang bagian kedua, yakni selesai ibadah haji ini dia ke Madinah, tidak pulang karena waktu kedatang pertamanya langsung ke Mekah, belum ke Madinah. Sedangkan gelombang pertama, kedatang pertamanya adalah Madinah dulu baru Mekah. Begitulah keadilan diciptakan pengaturnya bagi orang yang menunaikan ibadah haji sekaligus umrah dan kunjungan ke Madinah, ziarah Nabi, ziarah makam Nabi, masjid, ya
makam perkuburan umum di Madinah, Baqi', dan juga masjid-masjid yang bersejarah seperti Masjid Dua Kiblat, Masjid Kuba, masjid yang pertama kali dibangun waktu Nabi Hijrah. Nah, memahami matahari melintasi Ka'bah, ini isyarat dalam Al-Quran, surat Ar-Rahman ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Tuhan yang menjaga dua batas terbit matahari di timur dan Tuhan menjaga dua batas terbenam matahari di barat. Jadi kalau diperhatikan matahari itu terbit dan terbenamnya berpindah-pindah. Kalau sekarang di bulan Juli ini ya sudah pas nantinya atau besok tanggal 15 dan 16 Juli matahari waktu tengah hari di Mekah dia persis di atas Ka'bah. Sedangkan sebelumnya matahari itu agak berat ke utara dan puncaknya tanggal 21-22 Juni yang lalu. Matahari paling utara sehingga tengah hari di Mekah masih ada bayangan mengarah ke selatan. Nah, begitu tanggal 15 dan 16 Juli saat tengah hari di Mekah tidak ada bayangan Ka'bah karena matahari persis di atas Ka'bah. Terus nantinya beransur-ansur 17, 18 Juli ya sampai nanti 21, 22 Desember matahari itu paling selatan dia sehingga tengah hari di Mekah bayangan Ka'bah itu menuju utara karena matahari jauh di belahan selatan. Itu disebut matahari tidak melintasi Ka'bah. Apa gunanya matahari melintasi Ka'bah? Dia persis di atas Ka'bah adalah sebagai pedoman untuk mengecek arah kiblat, musala, masjid atau lapangan yang dipakai untuk salat Idul Fitri, Idul Adha, ataupun nanti bisa saatnya minta hujan, salat minta hujan, disunahkan juga di lapangan. Penggalian kubur dihimbau pemerintah daerah. Mana pemakaman umum yang dikelola oleh pemerintah, begitu juga keluarga, hendaklah ditentukan arah kiblatnya supaya penggalian kubur itu benar-benar sesuai dengan sunnah. Maka momennya dihimbau oleh pemerintah sampai tadi ya jelang pukul 4 dini hari saya coba lihat-lihat lagi, kiranya juga sudah ada himbauan dari Kementerian Agama juga dari pakar-pakar tertentu supaya tanggal 16 Juli, 15 dan 16 Juli ini digunakan momen untuk cek arah kiblat. Nah, musim haji di sini maksudnya adalah bisa diinformasikan kepada saudara keluarga kita yang sedang berada di Mekah pada tanggal 15 dan 16 ya, berarti Jumat dan Sabtu ya, selagi berada di Mekah. Saat tengah hari perhatikanlah matahari benar-benar di atas Ka'bah. Dan kalau memang berada di sisi Ka'bah, tidak ada bayangan waktu tengah harinya. Pukul berapa itu? Bagi kita di Indonesia pukul 16:27. Sedangkan di Mekah waktu itu pukul 12:27. Kiranya ini bisa dimanfaatkan hanya 2 kali setahun matahari di atas Ka'bah dan momen musim haji tidak bisa setiap tahun begitu. Saya kembalikan pada Bu Rita, kita butuh masukan dan dari pendengar kita ya. Baik. Dan juga purnama di musim haji ya. Oh iya, purnama musim haji. Oh iya, purnama di musim haji. Iya, sekarang kan bulan sedang penuh itu. Jadi suatu kegembiraan yang yang paripurna lah ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Pendengar, itu pengantar dari narasumber kita, Ustadz Haji Firdaus. Silakan di telepon 812878 atau ke WhatsApp 08116 66975. Kita terima telepon dulu Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rika. Iya, pagi Ajo. Iya. Silakan Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Samsu wal qamari fi husban. Oh iya, Ar-Rahman. Saya tanyakan Pak Made, kalau bulan Januari sampai bulan April di Mekah itu
dingin dan mataharinya melintas sebelah utara. Kalau dari Agustus sampai Desember itu harinya panas. Nah, bagaimana pula itu peredaran matahari di sana, Pak Ale? Kalau di sini kan biasa saja. Nah, yang kedua, kalau kita mengumpulkan mayat, wajah kita tuh diarahkan ke kiblat. Bagaimana pertanyaan keduanya dimohon diulangi Pak Ajo? Kalau jenazah yang kubur, dihadapkan ke kiblat. Enggak tepat bagaimana itu? Kalau kiblat, kalau orang-orang yang enggak mengerti itu. Minta penjelasannya Pak De. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz dari Ajo Uniang 2 pertanyaan. Ya, terima kasih Ajo yang sangat aktif. Matahari itu begini. Di bulan Desember pada tanggal 21 dan 22 dia paling selatan. Maka musim dinginlah di Mekah. Ya, musim dingin di Mekah karena Mekah itu jauh di utara. Dari Khatulistiwa 21 derajat dia ke utara. Nah, sementara matahari paling selatan sehingga dinginlah di Mekah. Dinginnya itu ada sekitar 2 atau 3 bulan ya. Akhir November, Desember, dan Januari itu dinginlah di Mekah. Terus kalau Februari itu sudah tidak dingin lagi, kalaupun sedang lah, karena matahari memang agak jauh dari dari selatan, tapi sudah mulai mendekat. Di Mekah itu memang lebih banyak musim panasnya ketimbang musim dinginnya. Itu ya. Ya kalau